Oke, selamat malam semuanya, teman dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil final project kami machine learning dan kami dari kelas C, saya sendiri yaitu Elsa Monika Siwi dengan NIM 230211103. Ya. Saya Agatha Biring dengan NIM 230211006018. Oke, di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam penjelasan di dalam file coding kami. Oke. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan untuk bagian business understanding, selanjutnya ada data understanding, dan yang ketiga ada data preparation. Jadi saya akan menjelaskan terkait ketiga hal tersebut dan langsung saja kita masuk pada bagian pertama. Di sini ada latar belakang masalah kenapa dari kelompok kami mengangkat untuk project diabetes itu diangkat. Nah, karena kan diabetes itu merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah, dan penyakit ini itu bisa menimbulkan komplikasi yang serius atau berat seperti gangguan jantung, ginjal, dan penglihatan jika hal itu tidak terdeteksi sejak awal atau sejak dini. Nah, oleh karena itu dari kelompok kami itu melakukan satu pendekatan berbasis data yang mampu membantu proses deteksi penyakit diabetes ini lebih awal atau lebih cepat, yang dimana pendeteksian ini juga lebih akurat, objektif, dan melalui pemanfaatan teknologi machine learning. Dan untuk deskripsi data sendiri, dataset yang kami gunakan ini itu adalah dataset PIMA Indian Diabetes Dataset, yang mana dataset ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Disease dan tersedia di Kaggle. Nah, untuk dataset ini sendiri berisi 768 data pasien perempuan yang berusia minimal 21 tahun. Dan di sini terdapat 8 atribut numerik yang mempresentasikan kondisi kesehatan pasien. Jadi di sini ada pregnancy, ada glucose, ada blood pressure, ada skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, dan age. Nah, juga di sini ada satu variable target yaitu outcome, atau 0 itu sama dengan tidak diabetes dan untuk 1 itu diabetes. Nah, untuk tujuan teknis atau task dari project ini sendiri adalah project yang kami angkat ini akan bisa mengklasifikasi binary atau binary classification untuk memprediksi apakah seseorang itu dia mengidap diabetes atau tidak berdasarkan nilai dari atribut kesehatannya. Nah, serta project ini juga membandingkan performa beberapa algoritma machine learning guna untuk menentukan atau menemukan model terbaik yang tingkat akurasi dan evaluasinya itu yang paling optimal atau yang paling sempurna. Nah, langsung saja kita akan masuk ke bagian kedua yaitu data understanding. Nah, yang pertama di sini kita akan mempersiapkan library, di mana di sini kita akan mengimport atau menginstal seluruh library yang diperlukan untuk proses analisis data, mulai dari manipulasi dataset, visualisasi hingga model machine learning menggunakan 3 model yang akan kita gunakan, yaitu random forest, naive bayes, dan catboost. Nah, sekarang kita akan lanjut, dimana di saat ini kita akan masuk di bagian kedua atau load dataset, dimana pada tahap ini kita akan memuat file diabetes CSV ke dalam data frame menggunakan PNS. Proses ini itu memastikan kalau data itu berhasil terbaca, sekaligus menampilkan contoh beberapa baris awal, jumlah total observasi, dan struktur kolom untuk pengecekan awal sebelum analisis lanjut. Jadi bisa dilihat ini adalah merupakan selnya, dan dimana sel ini itu memiliki beberapa fungsi. Contohnya di sini ada import JSON, import OS, dimana sel ini akan mengimport modul JSON untuk menulis file konfigurasi dalam format JSON, dan modul OS untuk operasi sistem seperti membuat folder. Nah, soalnya di sini juga ada API token dan ada Kaggle JSON, dan dimana di sini itu berfungsi untuk menyimpan API token Kaggle dan menggabungkannya dengan username ke dalam dictionary Kaggle JSON, yang nantinya ini akan disimpan sebagai file Kaggle JSON. Nah, inilah merupakan kredensial agar Colab itu bisa mengakses akun Kaggle kita. Nah, selanjutnya di sini juga ada fungsi OS make dir root config Kaggle exists sama dengan true. Nah, pada saat ini akan membuat sebuah folder konfigurasi atau yang namanya config
Kegel, di mana di environment collab ini jika belum ada. Nah, juga di sini ada exist. Di sini ada exist oke sama dengan true, di mana ini akan mencegah error kalau folder itu sudah ada. Nah, langsung saja kita lanjut di bagian yang ketiga. Di sini ini ada mencoba dataset dan untuk cek struktur awal. Nah, di sini itu terdapat fungsi df sama dengan pdread csv, data diabetes csv, di mana kode ini itu akan membaca file diabetes csv yang sudah diekstrak, dan ini akan menyimpan ke dalam data frame df untuk dianalisa lebih lanjut. Nah, di bagian nomor 3 ini tuh merupakan tahap awal dari data sharing teman-teman, dimana di sini kita akan bisa untuk melihat sampel data dengan head untuk mengambil arti tiap fitur. Terus yang kedua, kita bisa mengecek jumlah data untuk tahu ukuran sampel, dan yang ketiga mengecek tipe data dan missing value explicit dengan info sebagai dasar tahap cleaning dan preprocessing. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kita running untuk sel membaca dataset dan cek struktur awal, di sini akan muncul untuk outputnya, di mana tabel 5 baris ini itu merupakan atau tabel 5 baris pertama ini itu menampilkan kolom ada di sini ada pregnancies, ada glucose, ada blood pressures, ada insulin, ada diabetes predict function, dan juga ada age. Nah, ada age dan ada outcome. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jumlah total dari teks itu ada menunjukkan 768 baris yang di bagian sini. Nah, selanjutnya untuk output df info. Nah, untuk itu memperlihatkan semua kolom bertipe numerik seperti int 64 dan float 64, dan masing-masing itu berisi 768 non-null entries, artinya tidak ada missing value secara eksplisit menurut Pandas. Nah, dari sini juga kita bisa menyambungkan dalam presentasi bahwa meskipun tidak ada NaN atau tidak ada nilai NaN, ada nilai 0 yang tidak masuk akal, atau misalnya insulin itu sama dengan 0, BMI sama dengan 0, yang akan ditangani di bagian tahap preprocessing. Langsungnya kita masuk ke dalam ringkasan statistik, di mana di sini terdapat dua fungsi di bagian selnya. Yang pertama ini ada print ringkasan statistik dataset, dan juga ada display df describe, di mana di kode yang bagian pertama ini di print ringkasan statistik dataset display df describe. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan judul untuk output statistik. Sedangkan untuk fungsi yang ada di bawahnya itu ini berfungsi untuk menghitung dan menampilkan statistik deskriptif, count, mean, std, mean 25%, 50%, 75%, dan max untuk semua kolom numerik. Nah, jadi bisa kita lihat di sini untuk outputnya. Jadi di sini ada total untuk keseluruhan observasi semua kolom itu ada 768, juga untuk nilai mean dari glucose itu ada 120,894531, juga di sini ada mean 0, itu hampir semua kolom itu kesehatan. Nah, untuk maksimal itu di sini untuk glukosnya itu sendiri adalah 199, untuk insulin itu 846, dan BMI itu 67,1. Nah, oke, kita langsung lanjut. Berikutnya di sini ada distribusi kelas outcome, di mana visualisasi distribusi kelas ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terjadi ketidakseimbangan pada variabel target, sehingga dapat ditentukan kebutuhan penerapan teknik penyeimbangan dan sebelum proses pemodelan. Nah, langsung saja di sini kita akan disambut dengan sebuah grafik yang menunjukkan jumlah data itu tidak seimbang. Jadi di sini ada kelas 0 yang merepresentasikan sedang pasiennya itu tidak diabetes,
itu jauh lebih banyak daripada kelas 1 atau diabetes. Nah, angka proporsi di bawahnya itu menegaskan bahwa sekitar 4% data adalah kelas 0 dan 35% itu adalah kelas 1. Nah, informasi di saat ini itu menegaskan bahwa dataset imbalance dan menjadi alasan kenapa di tahap berikutnya itu digunakan teknik seperti smooth untuk menyeimbangkan kelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam visualisasi data, di mana di sini terdapat beberapa output ya untuk setiap grafik yang ada. Jadi langsung saja kita masuk. Yang pertama di sini ada box plot per fitur terhadap outcome. Nah, pada bagian sel ini akan membandingkan sebaran setiap fitur, entah itu pregnancy, itu glucose dan lain-lain, antara dua kelas outcome 0 dan 1, sehingga terlihat fitur mana yang beda pola nilainya antara pasien diabetes atau pasien yang sedang tidak diabetes. Nah, untuk outputnya sendiri itu ini ada berupa grid 3x3 yang berisi beberapa box plot, di mana tiap subplot itu menampilkan satu fitur, di mana sumbu Y itu dan outcome atau 0 versus 1 itu di sumbu X dengan warna berbeda untuk tiap kelas. Nah, misalnya bahwa nilai glukos atau BMI pada kelas diabetes cenderung lebih tinggi daripada kelas tidak diabetes. Langsung saja kita next ke bagian B. Di sini B ada histogram untuk semua variabel, di mana sel ini itu bertujuan teman-teman untuk melihat bentuk distribusi dari semua filter yang bersifat numerik di dataset, entah apakah itu condong ke kanan atau kiri, ada outlier dan lain-lain. Nah, secara cepat dan menyeluruh. Nah, untuk outputnya sendiri itu bisa kita lihat ada beberapa grafik yang tergenerate, dan ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini output itu berupa beberapa histogram dalam satu figur. Nah, masing-masing satu figur di sumbu X dan frekuensi kemunculan nilai di sumbu Y dengan warna ungu, judul besar distribusi semua filter, merangkum bahwa ini adalah overview distribusi seluruh variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian C. Di sini ada heap korelasi, di mana untuk penjelasannya, sel ini itu bisa melihat seberapa kuat hubungan atau korelasi antar semua variabel numerik di dataset, termasuk hubungan fitur-fitur dengan outcome. Nah, jadi bisa kita lihat di sini untuk input dari heatmap korelasi itu. Jadi ini merupakan heatmap yang berukuran 3x8, di mana tiap sel menunjukkan nilai korelasi Pearson antara sepasang variabel. Nah, itu dari -1 sampai dengan 1, di mana dengan skala warna magma dan angka korelasi tertulis dalam sel. Nah, dari sini itu kita bisa melihat fitur mana yang paling berkorelasi dengan diabetes, dan apakah ada fitur yang saling berkorelasi tinggi satu sama lain. Oke, langsung saja kita lanjut di bagian nomor 7. Di sini kita akan mengecek, atau sel ini itu dipakai untuk mengecek apakah ada missing value di tiap kolom. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada outputnya, di mana output ini itu menampilkan daftar nama kolom beserta jumlah nilai kosong atau none per kolom. Nah, jika semua bernilai 0, berarti tidak akan ada missing value eksplisit di dataset. Nah, untuk bagian ke-8 itu ada deteksi outlier awal, set score. Nah, di mana pada bagian ini itu digunakan untuk mendeteksi dan menghitung jumlah outlier di tiap fitur menggunakan set score, di mana pada bagian outputnya ini itu menjelaskan berapa banyak data ekstrim atau outlier di setiap fitur berdasarkan kriteria dari set score, yaitu lebih dari 3. Nah, contohnya di sini pada outlier blood pressure itu terdapat 35 outlier, terus ini di bagian insulin terdapat 18 outlier dan 14 outlier pada BMI. Nah, juga ada jumlah yang lebih sedikit pada fitur lain, seperti di sini bisa kita lihat ada pregnancy itu 4 outlier dan skip thickness yaitu 1 outlier.
Nah, baiklah, di sini kita masuk pada bagian ketiga, yaitu data preparation, di mana dalam data preparation ini terdapat 6 bagian. Yang pertama itu ada imputasi median, di mana ini merupakan hal yang wajib agar nol artifisial itu tidak merusak distribusi. Selanjutnya ada capping outlier, ini merupakan stabilisasi distribusi numerik, penting untuk naif bias. Dan selanjutnya ini ada split fitur dan label, di mana ini merupakan standar untuk supervised learning. Dan selanjutnya ada SMOTE atau SMOT, ini menangani class imbalance agar model belajar dengan baik. Dan ada scaling, di mana scaling ini bersifat opsional dan hanya diperlukan untuk model naif bias. Dan terakhir ada data final, di mana tree based model itu bisa langsung dipakai dan naif bias bisa pakai versi scale. Langsung saja kita akan masuk dalam bagian yang pertama, yaitu menangani nilai tidak valid, di mana nilai nol pada beberapa fitur itu dianggap tidak valid karena secara medis itu tidak realistis. Nah, nilai tersebut itu diganti dengan none dan diimputasi menggunakan median masing-masing fitur agar distribusi data itu tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh outlier. Nah, jadi pada bagian sel ini itu akan mengganti nilai nol pada kolom medis yang penting seperti glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI itu menjadi none. Jadi sel ini itu mengganti nilai 0 menjadi nilai none, lalu ini akan mengimputasinya dengan nilai median supaya nilai yang tidak realistis itu tidak merusak distribusi data. Nah, yang kedua ini ada menangani outlier atau AQR capping, di mana capping outlier ini dilakukan untuk menstabilkan distribusi data dan mengurangi pengaruh nilai ekstrim yang berpotensi mengganggu estimasi parameter model statistik, khususnya pada model berbasis probabilistik. Nah, di sini sel ini mendefinisikan fungsi cap outliers AQR, lalu ini menerapkannya ke beberapa kolom untuk memotong nilai terlalu ekstrim yang ekstrim, entah itu ekstrim ke bawah atau ekstrim ke atas berdasarkan AQR. Di sini ada AQR 1 untuk batas yang bawah dan ada AQR 3 dan AQR Q3 untuk batas atas. Nah, sehingga pengaruh outlier itu terhadap model itu menjadi berkurang. Nah, selanjutnya di sini ada split fitur dan label, di mana pada tahap pemilihan feature selection, seluruh fitur itu pada dataset dipertahankan untuk digunakan dalam model. Nah, hal ini dilakukan karena jumlah fitur itu relatif lebih sedikit, 8 fitur, dan seluruhnya itu memiliki relevansi yang kuat terhadap kondisi diabetes berdasarkan literatur dan deskripsi dataset. Oleh karena itu, tidak dilakukan penghapusan fitur pada tahap ini. Nah, jadi pada sel ini memisahkan fitur X dan label Y, lalu ini akan membagi data menjadi training dan testing dengan train test split, di mana perbandingannya itu 80% banding 20%. Jadi untuk data training itu 80 dan testing itu 20%, menggunakan Stratify supaya proporsi kelas itu tetap sama. Nah, selanjutnya di sini ada tangani imbalance dengan SMOT, di mana SMOT ini diterapkan pada data training sebelum proses scaling, karena mayoritas model yang digunakan itu bersifat tree-based model dan tidak sensitif terhadap skala fitur. Jadi sel ini menerapkan SMOT pada data training untuk menyeimbangkan jumlah kelas minoritas atau diabetes dengan mayoritas, sehingga model itu menjadi tidak terlalu bias ke kelas 0. Nah, di sini juga ada outputnya, di mana output ini akan memprint jumlah data per kelas sebelum SMOT atau masih imbalance, yaitu di bagian di sini. Jadi ini merupakan jumlah data per kelas sebelum SMOT atau masih imbalance, dan di sini itu sesudah SMOT atau sudah seimbang. Nah, selanjutnya di bagian kelima ada scaling untuk naif bias. Nah, standar scaler itu digunakan untuk menormalkan skala fitur agar memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Proses ini penting untuk naif bias yang sensitif terhadap skala data, namun tidak diperlukan untuk model tree-based seperti random forest dan catboost. Nah, oleh karena itu, data hasil scaling ini hanya digunakan untuk model naif bias. Nah, jadi sel ini itu melakukan standarisasi fitur dengan standar scalar min 0 dan standar deviasi 1 itu khusus pada data training dan data test yang akan digunakan oleh naif bias, karena algoritma ini itu sensitif terhadap skala fitur.
Nah, dan terakhir di sini ada data siap pakai, di mana setelah seluruh tahapan pembersihan, penyimpanan kelas, dan transformasi data dilakukan, nah dataset ini dinyatakan siap digunakan untuk pemodelan. Nah, data tanpa scaling ini digunakan untuk model tree base, sedangkan data yang telah distandarisasi ini digunakan untuk model naive Bayes. Nah, jadi pada bagian sel ini merangkum bahwa data hasil smooth itu tanpa scaling itu dipakai untuk model tree base seperti model random forest dan catboost, sedangkan data yang sudah di scaling dipakainya itu untuk naive Bayes. Dan di bagian ini akan mencetak pesan bahwa data preparation itu setelah selesai. Jadi bisa kita lihat ini di sini di bagian output ada pesan teks di konsol yang berbunyi data preparation telah selesai, data siap untuk modeling, yang menandakan semua tahapan pre-processing itu sudah lengkap. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu tahap modeling. Nah, 3 model yang kami gunakan, yaitu model pertama yaitu CatBoost, yang di dalamnya itu kami melihat gradient boosting tree-nya, tuning grid search CV-nya, lalu dievaluasi dengan akurasi dan ROC dengan AOC gitu. Kemudian yang model kedua yaitu random forest, di sini ada assemble tree, ada tuning grid search dan evaluasi sama seperti CatBoost gitu. Kemudian model yang ketiga yaitu ada naive Bayes, di dalamnya di sini ada probabilistic classifier Gaussian, kemudian baseline cepat dengan evaluasi sama. Nah, dilakukan juga hyperparameter tuning untuk mencari model terbaik. Oke, di sini untuk tahap pertamanya, di sini kami menginstal terlebih dahulu library CatBoost. Di sini kita jalankan saja dulu codingnya. Nah, setelah diinstal library CatBoost, di sini ada import time. Nah, di import time ini dipakai untuk hitung lama proses training dan tuning modelnya. Kemudian, di sini ada from CatBoost, import CatBoost classifier pool. Di sini CatBoost classifier itu algoritma utama untuk klasifikasi gitu. Kemudian untuk pool sendiri itu adalah format khusus CatBoost, itu kayak lebih ke opsional sih sebenarnya. Kemudian untuk bagian from scalar model selection bla 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 itu kan itu diimportnya random size search CV, baru ada stratified fold cross-val score. Nah, di situ dipakai untuk parameter terbaik begitu otomatis bagi data secara adil dan cek konsistensi performa model begitu cross-validation gitu. Kemudian ada from sklearn matrix itu kan untuk alat ukur performa model. Nah, di sini diukurnya itu ada akurasi, ada presisi, ada recall, ada F1, ada AUC, ada confusing matrix dan ROC curve gitu. Kemudian untuk import jobline ini untuk menyimpan model. Oke, di sini kita langsung saja ke next step. Di sini ada evaluasi model. Nah, di dalam evaluasi model sini, di sini untuk perlengkapan sebelum masuk ke dalam tahap modeling gitu. Kemudian di fungsi evaluate model, di sini kan ada beberapa tuh. Ada akurasi, ada presisi, ada recall, ada F1 score, ada ROC, AOC, ada confusing matrix, dan classifier report gitu. Ini kayak ada alat evaluasi model gitu yang menghitung performa utama klasifikasi, di mana akurasi itu kayak seberapa sering model benar dan presisi itu seberapa akurat prediksi positifnya gitu. Kemudian untuk recall itu seberapa banyak kasus positif yang terdeteksi. Kemudian untuk F1 score itu keseimbangan presisi dan recall. Setelah itu kayak ROC dengan AOC itu kemampuan model membedakan kelas kalau ada probabilitas gitu. Kemudian untuk confusing matrix dengan classification report itu detail hasil prediksinya gitu. Kemudian untuk outputnya itu dikembalikan dalam bentuk directionally gitu, seperti supaya bisa disimpan dibandingkan dengan model lain. Kemudian untuk random state 42 ini supaya hasil trainingnya itu konsisten gitu setiap kali dijalankan begitu, alias kayak hasilnya itu tidak berubah-ubah gitu pas di run gitu. Kemudian untuk straight file fault itu untuk buat cross validation 5 bagian dengan distribusi kelas tetap seimbang gitu. Artinya kayak evaluasinya lebih adil dan stabil. Kemudian itu
resource container itu untuk tempat menyimpan semua model gitu, biar bisa dibandingkan juga mana yang paling benar dan paling jago gitu. Kemudian sini kita next ke step berikutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam model pertama, yaitu model CatBoost. Nah, sel ini bertujuan untuk melatih model CatBoost dengan hyperparameter standar atau yang telah ditentukan secara manual sebagai baseline atau patokan awal sebelum dilakukan tuning yang lebih kompleks. Nah, kita akan coba run terlebih dahulu untuk kodenya. Nah, untuk bagian awal di mana cat fitur IDX itu, ini bagian untuk memuat list kosong yang akan menyimpan indeks kolom dengan nomor urutan kolom gitu yang bersifat kategorial. Kemudian karena dataset Pima Indian ini diabetes ini sebagian besar itu kan numerik yang sudah diproses gitu. Proses di list itu ini akan dibiarkan kosong apabila dia memang kosong. Jadi tidak perlu dikategorikan secara khusus atau diperlakukan secara khusus begitu. Kemudian langsung masuk di bagian kedua yaitu untuk mengkonfigurasi model CatBoost dengan hyperparameter setting gitu. Di bagian cat baseline boost classifier itu. Nah, di sini ini mendefinisikan model CatBoost dengan hyperparameter awal begitu di bagian baseline sebagai dilakukan proses tuning yang lebih kompleks gitu di mana dari yang memuat objek model CatBoost, di sini ditetapkan untuk jumlah pohon keputusan iterasi yang akan dilakukan dibuat model itu iterasinya 500 gitu. Kemudian untuk learning rate-nya itu 0,05 gitu. Mengatur kecepatan model belajar semakin kecil biasanya itu lebih akurat tapi kayak lebih lama begitu. Kemudian untuk depth-nya itu 6, ini menetapkan kedalaman maksimum setiap pohon keputusan gitu. Kemudian untuk eval metric AUC itu menggunakan metrik untuk area under the curve gitu, untuk melakukan evaluasi kinerja selama pelatihan. Metrik ini kayak bagus untuk data imbalance gitu. Kemudian untuk random search, random state ini memastikan hasil pelatihan itu selalu sama dan dapat direproduksi gitu. Kemudian untuk verbose itu sama dengan 0 itu mematikan pesan progres pelatihan yang biasanya muncul di konsol gitu. Kemudian itu masuk ke tahap selanjutnya itu pelatihan model atau fitting dan pencatatan waktu. Di mana bagian ini menjalankan proses inti pelatihan model dengan menggunakan data latih yang sudah diseimbangkan begitu di Smooth gitu. Di bagian T0 time ini kayak mencatat waktu awal, start time pelatihan gitu. Kemudian di bagian di sini, nah ini jika ada fitur kategorial ini maka gunakan pool agar CatBoost itu memproses kategorial native gitu. Kayak bagian utama ini melatih fit model karena cat fitur IDX itu kosong gitu. Jadi modelnya bisa langsung dilatih menggunakan data latihan smooth to X-train, smooth, Y-train smooth gitu. Kemudian mencatat waktu akhirnya, kemudian ketika itu sudah terlaksana, di situ akan terprint di konsol yaitu down training time baseline gitu. Kemudian akan dikurangi gitu. Kemudian langsung ke bagian sini. Nah, di bagian sini itu di bagian prediksi dan penyimpanan model gitu setelah dilatih ini model ini digunakan untuk prediksi pada data uji dan kemudian model itu sendiri akan disimpan begitu. Mana ini membuat prediksi kelas begitu pada 1 atau 0 begitu pada data yang belum pernah dilihat model gitu yaitu data uji gitu, X testnya gitu. Kemudian next line-nya itu membuat prediksi probabilitas kelas positif gitu. Kemudian di next line-nya disimpan model datanya gitu, menyimpan model CatBoost yang sudah dilatih ke dalam file begitu. Ini memungkinkan model dapat dimuat kembali begitu untuk di-deploy tanpa harus melatih ulang gitu. Kemudian ada evaluasinya. Sini memanggil fungsi custom evaluate model untuk menghitung metrik kinerja AUC. Ada akurasi, recall, F1, ROC. AUC berdasarkan prediksi pada data uji gitu. Kemudian ada menambahkan durasi waktu pelatihan model ke dalam kamus hasil evaluasi. Lalu menambahkan semua hasil evaluasi model baseline ini ke dalam list global result. List ini akan digunakan di tahap V model evaluation dan result
untuk membuat sebuah tabel perbandingan gitu untuk baseline dan VS tune gitu. Dan oke, di sini kita coba run ulang kembali. Kemudian di sini akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, output ini menunjukkan bahwa model CatBoost baseline itu selesai dilatih dalam waktu 1,75 second dan di-save model baseline dengan nama CatBoost_baseline joblib. Saat diuji pada data tes, model itu mencapai akurasi 75,97% dengan presisi 64,91% dengan recall 68,52%. Dan F1 skornya itu 66,67% serta ROC AOC-nya itu mencapai 81,52% yang menandakan kemampuan klasifikasinya itu cukup baik dari confusion matrix-nya gitu. Terlihat model itu memprediksi dengan benar begitu 80 data kelas 0 dan 37 data kelas 1, sementara terjadi 20 false positif dan 17 false negatif gitu. Kemudian untuk laporan klasifikasinya itu menunjukkan gitu kalau performa model ini jauh lebih kuat begitu pada kelas 0, yaitu F1 score-nya itu mencapai 81,22% kan dibandingkan dengan kelas 1 F1 score-nya itu 66,67% gitu. Namun secara keseluruhan model ini sudah cukup stabil dan layak dijadikan baseline perbandingan gitu sebelum dilakukan tuning yang lebih lanjut begitu. Kemudian di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam versi tuningnya di mana modeling CatBoost setelah hyperparameter tuning atau randomized search CV. Oke, di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam modeling CatBoost setelah hyperparameter tuning. Di sini saya akan coba run kembali karena di sini cukup memakan waktu cukup lama. Nah, sambil codingnya telah saya run, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu gitu. Mana saya mengatur menunya di paramdisk di sini untuk mendefinisikan ruang pencarian atau search space yang berisi nilai-nilai kandidat untuk hyperparameter CatBoost gitu seperti ada depth-nya, ada learning rate-nya, ada left rate-nya, ada iteration, ada border count, ada random search. Dan kemudian di sini ada cat for search bla 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 itu untuk menginisiasi model dasar gitu dari CatBoost Classifier yang akan menjadi animator pengatur eval metric AUC itu penting untuk mengoptimalkan model berdasarkan performa pada data imbalance gitu. Kemudian untuk random search randomized search CV ini untuk membuat objek utama dengan bernama randomized search CV dari skitlearn gitu. Kemudian objek ini berfungsi untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik dari paramdisk yang telah saya arahkan di sebelumnya gitu. Kemudian untuk di dalamnya itu ada n iteration 30 gitu. Dan ini menetapkan bahwa pencarian itu akan menguji 30 kombinasi acak gitu. Kemudian menggunakan juga RC AUC sebagai metrik penentu skor terbaik dan menggunakan object cross validation untuk memastikan skalabilitas hasil gitu. Kemudian di sini kita akan memprint yang menandakan pesan awal untuk menandakan kayak proses dimulainya gitu. Biasanya cukup memakan waktu gitu. Di sini saya taruh gitu supaya ada penjelasan gitu. Kemudian kita langsung masuk saja di dalam random search kayak fit. Di sini extremes mode dengan year-trans mode. Di situ proses pelatihan inti di mana ini menjalankan 30 iterasi pelatihan dan validasi silang pada data latih yang sudah diseimbangkan gitu dari extremes mode gitu. Kemudian ada T-start dengan T-end. Nah, di sini untuk menghitung dan menampilkan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua proses tuning gitu. Kemudian di sini print random search cat best param ini menampilkan kombinasi hyperparameter terbaik yang menghasilkan skor RC tertinggi selama cross validation gitu. Kemudian di sini print best CV score itu menampilkan skor RC AUC tertinggi yang dicapai oleh model dengan parameter terbaik pada tahap cross validation gitu. Kemudian untuk best cat random search cat best animator itu
untuk mengambil model terbaik dengan model CatBoost yang sudah dilatih dan memiliki parameter terbaik gitu terus. Kemudian setelah itu di sini ada predict data test. Nah, di predict data test ini pertama-tama itu ada joblibdum terlebih dahulu. Nah, di sini untuk joblibdum ini menyimpan model tune setelah dilaksanakan gitu. Kayak jadi disimpan dalam model catboost dengan nama catboost tune underscore tune joblib gitu. Kemudian akan di-print ketika sudah disimpan. Kemudian ada predicate data test di sini untuk menyimpan model terbaik basket ke dalam file catboost tune joblib. Dan untuk predicate best itu untuk membuat prediksi kelas pada data uji X-test gitu. Kemudian untuk proba cat best bla 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 itu menghitung probabilitas kelas positif gitu. Probabilitas diabetes pada data uji. Kemudian untuk evaluasi model. Nah, di Restune bla 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 ini untuk memanggil fungsi emulate model gitu untuk menghitung semua metrik kinerja ada akurasi, F1, recall dan lain-lain gitu dari model yang sudah dihitung ini gitu. Kemudian di result append ini untuk menambahkan hasil evaluasi model tune ke dalam list result untuk perbandingan gitu, perbandingan list akhir. Kemudian ada validasi silang gitu. Ada validasi silang di sini. Di sini gimana untuk menghitung ulang skor AOC menjadi model terbaik menggunakan cross validation pada data lattice mode gitu. Kemudian ketika itu telah selesai, di situ akan di print dengan menampilkan skor ROC dan AOC dari setiap fold validasinya gitu. Kemudian untuk print yang kedua itu mean atau menampilkan rata-rata begitu dari standar deviasi dari skor CV. Standar deviasi yang rendah menunjukkan kalau misalnya bahwa kinerja modelnya itu konsisten gitu dan stabil. Kemudian ada fitur important gitu. Nah, di sini dari yang awal-awal sini memanggil metode bawaan catboost untuk mendapatkan skor kepentingan setiap fitur gitu. Kemudian mengubah skor kepentingan fitur menjadi data frame yang kemudian dapat dibaca, lalu diurutkan dari yang paling penting dengan yang paling tidak penting. Kemudian akan menampilkan fitur-fitur yang paling berpengaruh. Misalnya ada glucose, ada BMI, ada age gitu dalam membuat prediksi model gitu. Kemudian setelah itu telah terjalankan, di print lagi gitu dengan modeling finish gitu. Pesan penutup yang menandakan semua prosesnya selesai. Di sini saya akan langsung lanjut menjelaskan bagian outputnya. Nah, di sini untuk hasil outputnya seperti ini. Seperti yang telah saya jalankan tadi, di mana pertama-tama itu akan di print start ketika randomize search CV itu dimulai gitu. Karena di sini saya tadi ada bilang kan ini kayak untuk print supaya memberitahukan pelihat atau viewer untuk kalau ini memang memakan waktu cukup lama gitu. Kemudian ada fitting 5-fold for each for 30 kandidat, itu 30 kandidat ya total uji coba gitu, menjelaskan bahwa randomized search CV ini menguji 30 kombinasi hyperparameter yang berbeda gitu. Setiap kombinasi ini diuji untuk menggunakan 5-fold CV begitu, sehingga kayak total pelatihannya dilakukan 30 kali 5 begitu, jadi 150 kali gitu. Kemudian dengan N dilakukannya ini selama 147,28 second. Dan di sini untuk hasil terbaik tuning dengan best param ini adalah menunjukkan bahwa model terbaik memiliki kedalaman pohon dan hanya ada 400 iterasi dan learning rate-nya itu 0,07 dengan konfigurasi inilah yang digunakan untuk melatih model akhir dengan nama catboost tune joblib gitu. Kemudian dengan best CV score-nya itu ROC AOC-nya itu 0,90. Ya ini skor ROC AOC rata-rata tertinggi yang dicapai dengan model dengan parameter terbaik gitu selama cross validation pada data lattice mode-nya gitu dengan nilai kurang lebih 0,908 ini menunjukkan kalau model ini memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat baik saat dilatih gitu. Kemudian di save dalam bentuk
Jotlib lagi, kemudian di sini ada evaluasi kinerja pada data uji gitu, tes datanya. Sini ada outputnya, ada akurasinya itu 0,74. Ini sekitar 74,03% dari total prediksi modal dari kelas 0 dan 1 itu sudah benar. Kemudian ada presisinya itu kelas 1 sampai positif itu kayak dari semua pasien yang diprediksi diabetes itu sekitar 62,7% itu benar-benar menderita diabetes gitu. Kemudian untuk recall-nya itu sensitif ke kelas 1, dari semua pasien yang sebenarnya diabetes, itu modelnya itu berhasil mendeteksi sekitar 66,67 diantaranya gitu. Kemudian F1 score-nya itu rata-rata harmonisasi antara presisi dan recall-nya itu 64,29% gitu. Ini adalah metrik seimbang yang lumayan baik untuk data imbalance gitu. Kemudian ada ROC dan AOC-nya pada data uji. Ini kemampuan model untuk membedakan kelas positif dan negatif pada data uji gitu. Adalah sekitar 80,43%. Dan ini sedikit lebih rendah dari skor CV yaitu 0,908 gitu. Ini menunjukkan kayak sedikit ada overfitting atau penurunan kinerja wajar saat beralih dari data latih ke data uji gitu. Kemudian di sini ada classification report-nya gitu. Akan tetapi sebelumnya ada confusion matrix-nya terlebih dahulu. Di sini 78 di N itu true negatif, di mana jumlah pasien yang diprediksi tidak diabetes itu memang tidak diabetes. Ada 36 itu true positif, di mana jumlah pasien yang diprediksi diabetes dan memang diabetes itu sasaran utamanya. Kemudian ada 22 itu positif false positif, di mana pasien yang diprediksi diabetes padahal tidak diabetes gitu, diagnosisnya salah gitu. Kemudian ada 18 itu false negatif, di mana pasien yang tidak diprediksi tidak diabetes padahal diabetes. Ini paling berbahaya gitu. Jadi total sampel itu diuji sebanyak 154 gitu. Kemudian untuk classification report-nya itu kelas 0 itu tidak diabetes dengan presisi 81,25% itu cukup tinggi. Kemudian untuk kelas 1 itu diabetes dengan presisi 62,07 dengan recall 66,67. Nah, recall ini lebih tinggi dibandingkan presisi dengan menunjukkan model ini lebih baik dengan mendeteksi kasus positif daripada menghindari prediksi positif yang palsu gitu. Kemudian ada pemeriksaan konsistensi atau cross validation sanity check. Ini menunjukkan kalau misalnya DPS score AOC itu 5 volt yang berbeda pada data lattice mode, ya skornya relatif tinggi dan dekat satu sama lain gitu, dimana dengan rata-rata 0,9078, dimana konsisten dengan best CV skornya di sini. Dan untuk standar deviasinya itu kurang lebih 0,014, itu terbilang cukup rendah, sangat rendah. Bahkan ini menunjukkan bahwa model itu sangat stabil gitu dan tidak terlalu sensitif terhadap bagaimana data itu data dilatih dibagi gitu. Kemudian untuk fitur importantnya di sini ada 10 topnya di dalam CatBus, akan tetapi untuk yang paling tinggi itu yaitu adalah glucose dengan sekitar 22,57% dengan kadar glukosa adalah yang fitur yang paling signifikan gitu dan paling penting begitu, dimana dia mengambil keputusan prediksi model dari glukosa ini. Kemudian ada BMI, itu indeks massa tubuh, ini faktor terpenting kedua. Kemudian ada age dengan 15,35%-nya itu faktor terpenting ketiga. Kemudian ada diabetes predict function itu sekitar 12,85%. Itu fungsi sisilah diabetes gitu, riwayat keluarga, yang merupakan faktor penting keempat. Dimana 4 fitur yang saya sebutkan tadi, selebihnya juga ada. Tapi ini secara kolektif itu menyumbang sebagian besar keputusan gitu, sekitar 67%. Ini mengkonfirmasi kalau bahwa variabel klinis utama itu glukosa, BMI, usia, begitu ya, adalah faktor yang resiko cukup dominan, sehingga menjadi
penentu di dalam CatBoost ini. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam model kedua, yaitu Random Forest. Sini kita coba run ini terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam proses tuning dengan baseline-nya. Nah, kenapa sih kita perlu run itu terlebih dahulu? Di mana from sklearn assemble import random forest classifier itu kayak ini untuk memanggil algoritma random forest di mana model machine learning berbasis kumpulan banyak decision tree yang digabungkan biar prediksinya itu jauh kayak lebih stabil dan gak gampang overfitting gitu. Kemudian untuk yang lain kedua itu from sklearn model selection import randomize search CV ini dipakai untuk mencari kombinasi parameter terbaik secara acak begitu lebih cepat dari grid search dengan metode cross validation di mana model ini bisa dituning dengan otomatis tanpa manual trial error begitu kayak ngerjain secara otomatis dan cepat gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam modeling random forest sebelum tuning atau baseline-nya. Oke, yang pertama di sini untuk line pertama yaitu model baseline itu menggunakan konfigurasi default yang umum. Nah, pada bagian ini dibuat sebuah random forest baseline yaitu model awal yang digunakan sebagai perbandingan gitu sebelum dilakukan proses tuning gitu atau optimasi parameter. Nah, mana untuk N estimator itu adalah model yang akan membangun 200 pohon keputusan gitu. Dimana semakin banyak pohon yang umumnya model itu lebih stabil dan akurat, tapi juga sedikit lebih boros tenaga gitu atau komputasi gitu. Kemudian untuk max depth-nya itu yaitu kedalaman pohon itu tidak dibatasi. Artinya pohon itu bisa tumbuh sampai benar-benar memisahkan data, tetapi ini juga memberikan potensi overfitting gitu. Model terlalu hafal data dilatih gitu. Kemudian ada mean sample split, split 2 dan mean sample leaf 1 ini menggunakan nilai default yang artinya pohon cukup agresif dan memecahkan data gitu. Kemudian ada random state 42 ini memastikan kalau misalnya hasilnya itu bisa reproduksi lagi gitu. Angka 42 ini sering dipakai karena legendaris gitu di dunia sains gitu. Kemudian untuk end jobs-nya itu minus 1 itu optimasi komputasinya gitu, menggunakan seluruh core prosesornya itu untuk mempercepat training biar laptop itu kerja keras tinggal nikmatin hasil gitu. Kemudian ada proses training baseline model. Ini ada start gitu, start time ketika model akan dilatih itu akan dijalankan tombol start untuk waktunya. Ketika model dilatih menggunakan data X-train-nya, smooth, dan Y-train smooth yang berarti data itu sudah melalui proses smooth yaitu teknik oversampling untuk menyeimbangkan kelas gitu. Misalnya jumlah pasien diabetes dan non-diabetes gitu. Ini penting supaya kayak model itu tidak berpihak ke salah satu kelas saja gitu. Kemudian untuk penggunaan time ini ada start dan end ya kata. Nah, ada di awal, ada di akhir ini untuk mencatat waktu training gitu selama trainingnya gitu sehingga orang kayak bisa mengetahui begitu seberapa efisien gitu prosesnya. Kemudian ketika itu telah selesai itu akan di print down training time baseline dan akan dicatat waktunya. Kemudian di sini sebelum itu ada catatan di sini ada prediksi tetap dihasilkan sebagai bagian dari proses konstruksi model. Nah, setelah di training ada prediction default itu merupakan hasil prediksi kelasnya gitu, diabetes atau enggak gitu, atau enggak diabetes. Kemudian ada proba default-nya itu probabilitas seseorang itu terkena diabetes atau kelas 1. Jadi bukan hanya memberikan keputusan, tapi juga tingkat keyakinannya itu ini penting gitu karena analisisnya jauh lebih mendalam gitu. Kemudian setelah itu ada penyimpanan model, ada job lib dump. Ini model itu disimpan dalam file rf underscore baseline job lib gitu agar kayak bisa digunakan kembali untuk prediksi di masa depan gitu tanpa perlu training model ulang gitu. Kemudian bisa juga dibandingkan dengan model yang sudah dituning gitu ya. Kemudian ini ada evaluasi modelnya. Nah, evaluasi modelnya di sini kayak fungsi evaluate model ini gunakan untuk menghitung performa model gitu. Nah, di performa model ini ada akurasi, presisi, ada recall, ada F1 score gitu. Supaya bisa ditampilkan gitu.
Kemudian dari semua coding ini, kayak ini model awal baseline-nya sih sebenarnya untuk random forest yang digunakan sebagai pembandingan gitu. Model yang dilatih menggunakan bata yang sudah diseimbangkan dengan smooth. Kemudian dilakukan prediksi dengan perhitungan probabilitas, evaluasi performa yang hasilnya mungkin akan disimpan untuk keperluan analisis lanjutan dan perbandingan model yang akan dioptimalisasikan. Dan di sini setelah di training tadi, di sini menghasilkan hasil seperti ini. Nah, setelah output-nya sudah keluar, di sini untuk waktu pelatihannya itu sekitar 0,92 second, yang artinya model random forest baseline ini berhasil dilatih gitu dalam 0,92 detik, yang menunjukkan kalau bahwa model ini cukup efisien karena secara komputasi ya meskipun menggunakan 200 pohon keputusan, itu terbilang cukup cepat gitu, karena tidak membutuhkan waktu lama untuk training dan masih tergolong ringan untuk penggunaan skala menengah gitu. Kemudian ada di save dalam mode RF baseline job leap, kemudian untuk hasilnya akurasinya sekitar 75 dari 100 data itu berhasil diklasifikasi dengan benar gitu. Ini menunjukkan kalau misalnya performa model itu sudah cukup baik gitu sebagai baseline. Kemudian untuk presisinya itu ada 64,29% dari di seluruh data yang diprediksi positif diabetes gitu. Dan sekitar 64% ini itu betul-betul benar-benar diabetes gitu. Semakin tinggi nilai presisi, maka semakin sedikit false alarmnya gitu. Kemudian untuk recall-nya itu 66,67% dia berhasil mendeteksi yang benar-benar memiliki diabetes. Ini penting di dunia medis karena ini berkaitan dengan kemampuan mendeteksi kasus nyata gitu. Kemudian untuk F1 score-nya itu 65,45%. Ini menunjukkan gabungan antara presisi dan recall. Nilai ini menunjukkan bahwa model ini cukup seimbang gitu dalam menghindari kesalahan prediksi serta menangkap kasus positifnya. Kemudian untuk ROC dan AOC-nya itu menghasilkan 83,14%, di mana lebih dari 0,8 ini menunjukkan kalau model ini memiliki cukup kemampuan klasifikasi yang baik gitu dalam membedakan pasien diabetes dan tidak diabetes gitu. Kemudian untuk confusing matrix-nya. Nah, di sini bentuk diabetesnya. Di sini ada 80 pasien itu tidak diabetes gitu, tapi berhasil diprediksi dengan benar begitu. Tapi ada juga 36 pasien itu diabetes dan berhasil diprediksi dengan benar, akan tetapi ada juga 20 pasien yang tidak diabetes tapi dikira diabetes atau false positif itu namanya. Kemudian ada 18 pasien itu diabetes salah dikira tidak diabetes gitu atau false negatif. Nah, ini model ini relatif baik dalam mengidentifikasi pasien tidak diabetes gitu. Namun, kayak masih terdapat sejumlah pasien diabetes yang belum terdeteksi atau false negatif gitu, yang perlu diperbaiki pada tahap tuning model selanjutnya. Nah, untuk classification report-nya, di sini ada model lebih kuat untuk mengenali pasien yang tidak diabetes atau kelas 0. Kemudian untuk performa pada kelas diabetes itu masih bisa ditingkatkan lagi sih. Ini alasan dilakukan hyperparameter tuning dan model finalnya. Nah, untuk jumlah data uji ada 100 data non-diabetes, ada 54 data diabetes, ada yang menjadi total 154 data. Kemudian, untuk dari output ini bisa disimpulkan kalau misalnya model random forest baseline ini menunjukkan kalau performa itu cukup baik gitu dengan akurasi sekitar 75,32% dan ROC-nya itu mencapai 83,14%, di mana model ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mengenai kasus non-diabetes dibandingkan diabetes. Ini menunjukkan kalau misalnya oleh nilai presisi dan recall-nya jauh lebih tinggi daripada kelas 0 gitu.
Namun demikian masih ditemukan gitu kesalahan klasifikasi pada model diabetes, sehingga diperlukan proses optimasi parameter atau tuning untuk meningkatkan sensitivitas model terhadap kasus diabetes yang sebenarnya gitu. Nah, kita masuk ke dalam hyperparameter tuning untuk versi random forest, di mana saya di sini sudah membuat kodenya. Di sini saya run terlebih dahulu karena ini memakan cukup lama gitu untuk waktunya. Di sini untuk blok coding ini berfungsi untuk melakukan optimasi hyperparameter tuning terhadap model random forest gitu supaya performanya jauh lebih baik gitu dibandingkan model baseline yang tadi gitu telah saya jelaskan sebelumnya. Dengan kata lain, kalau baseline itu versi standar pabrik gitu, maka ini versi yang sudah di-upgrade gitu lebih lagi. Kemudian untuk yang pertama di sini parameter yang dituning. Di sini ada ruang pencarian parameter yang akan diuji ada beberapa, di mana untuk N estimation itu menjadi jumlah pohon dalam hutan, di mana semakin banyak itu biasanya semakin stabil. Kemudian untuk max depth-nya itu seberapa dalam tiap pohon boleh tumbuh gitu, mengontrol overfitting-nya. Kemudian untuk mean sample split-nya itu untuk minimum agar node bisa dipecah gitu. Kemudian ada juga mean sample leaf itu maksimum data di setiap daun, kemudian untuk max fitur itu ada jumlah fitur yang akan dipakai per split, kemudian ada bootstrap, di mana apabila sampel diambil secara acak dengan pengambilan true atau tidak, atau false gitu. Nah, intinya kalau misalnya saya itu menyuruh model ini untuk mencoba berbagai macam kombinasi strategi berpikir gitu. Kemudian ada proses randomized search, di mana di sini dia jalankan untuk waktunya sih. Nah, untuk waktunya di sini ada waktu start dan waktu end. Di sini ini adalah dia random search RF dengan nama randomize search CV yang di dalamnya itu ada beberapa dan di sini iterasinya itu 30 hanya untuk 30 kombinasi acak yang diuji, lebih cepat dari grid search. Kemudian CV-nya itu 5 saya taruh untuk 5 fold cross validation itu lebih kuat dan stabil sih. Dan untuk scoring RC itu fokus pada kualitas klasifikasinya, bukan sekedar akurasi toh. Kemudian untuk end jobs-nya itu -1 itu memanfaatkan semua core CPU. Kemudian untuk verbose itu 2 itu kayak supaya orang bisa melihat progresnya di log gitu. Nah, ini untuk pendekatan yang cukup efisien gitu secara komputasi begitu. Kemudian untuk selanjutnya di sini ambil model terbaik gitu dari semuanya tadi gitu. Di sini dia mengambil model terbaiknya dan itu sistem itu akan langsung otomatis memilih kombinasi parameter yang terbaik sih. Kemudian itu akan di-save ke dalam joblib dump sini di rf.tuned.joblib. Akan tetapi di dalam situ pasti tentunya ada prediksinya gitu. Nah, di sini ini prediksi dan evaluasinya gitu. Dimana ini untuk melakukan prediksi pada data uji dengan menghitung probabilitas diabetes, ada juga mengevaluasi hasilnya, ada juga menyimpan untuk membandingkan dengan model lain gitu. Dan di sini biasanya itu terjadi peningkatan pada akurasi, recall, F1 score, RC yang berarti model ini jauh lebih peka mengenali pasien yang benar-benar diabetes gitu. Jadi dari semua ini di sini juga ada evaluasi modelnya yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, dari coding-coding ini bisa orang melihat gitu kalau biasanya proses randomized search CV ini dilakukan untuk menemukan kombinasi hyperparameter terbaik pada model random forest. Metode ini kayak menguji 30 kombinasi secara acak dengan 5 volt cross validation dan menggunakan AOC itu sebagai metrik utama, di mana model terbaik yang dihasilkan kemudian disimpan dan digunakan untuk melakukan prediksi pada data uji, ini hasil tuningnya ini betul-betul bertujuan untuk meningkatkan performa model dibandingkan baseline yang sebelumnya gitu. Khususnya untuk mendeteksi kasus diabetes secara lebih akurat dan sensitif gitu. Nah, untuk hasil output setelah
di run tadi, ini seperti ini hasilnya, di mana, bagian awal di sini menyatakan kalau misalnya total uji cobanya itu menjelaskan bahwa proses ini menguji 30 kombinasi seperti yang telah diatur sebelumnya dengan kombinasi hyperparameter yang berbeda, dan setiap kombinasi itu betul-betul divalidasi dengan 5-fold cross validation, sehingga kayak total pelatihannya yang dijalankan itu 30 kali 5, yaitu sekitar 150 kali gitu. Kemudian telah dilakukan tuning itu selama 149,12 second gitu. Jadi sekitar 2 menitan 29 detik gitu. Kemudian di sini ada base paramnya. Nah, base param di random forest-nya di sini untuk N estimator 500 ini model dibangun dari 500 pohon keputusan. Jadi jumlah pohon yang banyak umumnya ini meningkatkan akurasinya sih sebenarnya. Dan untuk max depth-nya ini ini kedalaman pohon itu tidak dibatasi dan pohon itu akan terus tumbuh sehingga betul-betul semua daun itu murni hanya terisi satu kelas atau hingga jumlah sampel minimum tercapai gitu. Kemudian untuk bootstrap holes ini artinya setiap pohon dalam random forest itu dilatih menggunakan seluruh dataset, bukan bukan sampel bootstrap-nya gitu. Dan dalam konteks random forest ini kayak sedikit lebih tidak biasa, tetapi valid gitu, mendekati konsep pegging gitu. Untuk min sampel split 2 dengan min sampel leaf 2, ini aturan pemecah node ditetapkan itu minimal membutuhkan 2 sampel untuk memecahkan noda atau membentuk leaf gitu. Untuk max fiturnya itu jumlah fitur yang dipertimbangkan untuk pemisah pada setiap node diatur dalam akar kuadrat atau akar kuadrat N itu biasanya dari total semua fitur yang ada gitu. Kemudian di sini akan di-save dengan nama rf_to_jotlib. Lalu di sini ada random forest tune-nya. Di sini ada bagian yang menunjukkan kayak seberapa baik model yang sudah ditundit bekerja dengan data yang baru gitu. Kemudian di sini akurasinya itu 0,78%. Ini model ini betul-betul memprediksi status diabetes positif dan negatif yang cukup lebih besar gitu, 78,57%. Dan AOC-nya itu dimana ini kayak kemampuan model untuk membedakan antara pasien diabetes dan non-diabetes itu sangat baik ya, sekitar 83,61. Kemudian untuk presisinya itu dari semua pasien yang diprediksi diabetes, sekitar 69,09% itu prediksi tersebut itu benar. Kemudian untuk recall-nya itu dari semua pasien yang sebenarnya diabetes, ini model itu berhasil mendeteksi sekitar 70,37%. Di antaranya tingkat sensitivitasnya itu cukup baik gitu. Dan untuk F1 score-nya itu di mana ini metrik untuk menyeimbangkan presisi dan recall, di mana nilai ini menunjukkan kinerja yang solid dan seimbang dalam memprediksi kelas positif atau diabetes gitu. Di mana ada juga bagian confusion matrix. Nah, di sini untuk true negatif di sini ada 83, di mana pasien yang tidak diprediksi tidak diabetes dan memang tidak diabetes atau prediksi itu benar gitu. Kemudian ada true positif itu sebanyak 38, di mana pasien ini yang diprediksi diabetes dan memang diabetes, di mana prediksi itu benar gitu. Kemudian ada false positif, di situ ada 17, di mana pasien yang diprediksi diabetes padahal tidak diabetes. Dan kesalahan tipe 1, diagnosis positif palsu gitu. Kemudian ada juga false negatif sebanyak 16 pasien yang diprediksi tidak diabetes, padahal itu sebenarnya dia diabetes gitu, kesalahan tipe 2 gitu. Diagnosis negatif palsu atau kesalahan yang paling beresiko gitu. Kemudian di sini ada classification report-nya, di mana kelas 0 yang tidak diabetes, di situ ada dengan presisi 0,8384, ada recall-nya 0,83, ada F1 score-nya itu 0,83. Ada yang diabetes itu presisinya 0,69, ada recall-nya 0,70, ada F1-nya itu 0,69, ada weight out
weight average-nya itu presisinya 0,7, kemudian 78, kemudian ada recall-nya ada 0,78 juga, ada F1 score-nya 0,78 juga, dimana setelah hasil ini bisa dilihat kalau kinerja itu sangat kuat pada kelas 0 atau tidak diabetes gitu, dimana presisi dan recall-nya itu sama-sama tinggi gitu, kurang lebih 83% gitu. Ini kinerja ini seimbang pada kelas 1 sih, kelas diabetes gitu. Nah, nilai presisinya itu 0,69 dan recall-nya 0,70 tadi kan. Nah, ini relatif cukup dekat gitu, yang menunjukkan model ini tidak terlalu bias ke salah satu sisi dan merupakan peningkatan yang signifikan dari model baseline jika dibandingkan gitu. Jadi secara keseluruhan, random forest tuned itu menunjukkan kinerja yang baik dan seimbang gitu pada data uji, dan terutama pada nilai ROC dan AOC. Itu 0,8361 dan F1 score-nya itu 0,6972 yang solid. Oke, pada saat ini kita langsung saja masuk ke dalam model ketiga, yaitu naive Bayes. Nah, di dalam naive Bayes ini, dimana terlebih dahulu kita coba run saja dulu. Oke, nah setelah terun ini, kenapa sih saya run coding ini terlebih dahulu? Nah, untuk from scalar naive Bayes import Gaussian, dimana ini import model naive Bayes yang betul-betul dipakai untuk distribusi Gaussian atau normal untuk klasifikasi sih sebenarnya. Kemudian untuk from scalar model selection import random search ZV, itu kayak import alat untuk tuning parameter model secara acak dan efisien gitu. Kemudian untuk from sklearn matrix import query, score, ada classification report, ada confusing matrix, ada ROC score. Nah, di sini untuk akurasi score ini kayak import fungsi untuk hitung akurasi model gitu. Ada classification itu untuk import fungsi yang ditampilkan presisi, recall, dan F1. Ada juga untuk confusing matrix itu untuk import fungsi untuk dilihat jauh gitu. Prediksi benar dan salah dalam matriks gitu. Untuk ROC score ini untuk import fungsi untuk ukur seberapa bagus model membedakan dua kelas gitu, ROC dan AOC-nya. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam modeling naive Bayes. Sebelum tuning kita run terlebih dahulu. Nah, setelah di run, di sini saya akan coba jelaskan di mana print training naive Bayes baseline Gaussian. NB ini cuma nampilin teks sih sebenarnya buat kalau misalnya supaya diketahui kalau proses training naive Bayes ini dimulai gitu. Kemudian ada line start sama dengan time. Nah, ini untuk mulai hitung waktu training, itu startnya, waktu awalnya mulai gitu, dimana NB default Gaussian NB ini membuat model naive Bayes itu menjadi versi Gaussian, kemudian NB default fit X-train mode, Y-train mode, ini melatih model dengan data training mode yang sudah diseimbangkan gitu. Kemudian di sini ada ditutup dengan N time. Ini menghentikan timer gitu, dimana menghentikan timer yang telah di start sebelumnya gitu. Kemudian ada ketika itu telah selesai akan terprint training baseline, dan waktu start tadi dan waktu dikurangi tadi itu akan muncul. Kemudian untuk selanjutnya itu prediksi baseline atau sebagai H1. Nah, ini melakukan untuk Y prediksi NB default bla 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 itu untuk melakukan prediksi kelas pada data tes sih sebenarnya. Kemudian untuk Y probabilitas NB default itu mengambil probabilitas satu kelas untuk ROC dan AOC-nya gitu. Kemudian setelah itu akan disimpan model baseline-nya dengan nama NB underscore baseline joblib. Kemudian setelah disimpan itu hasilnya itu akan dievaluasi gitu, dengan menghitung semua matriks evaluasinya, ada akurasi, ada F1, ada recall, bla bla bla, masih banyak lagi, dan itu akan saya jelaskan lebih lanjut di outputnya. Kemudian setelah itu, ketika itu telah selesai, itu akan menampilkan
hasil evaluasi ke dalam list hasil. Oke, Gitu. untuk hasilnya seperti ini, di mana bagian ini menunjukkan hasil evaluasi model level bias setelah dilatih pada data latih yang sudah diseimbangkan atau smooth data tadi, yang kemudian data diuji dengan X-test dan Y-test. Nah, di sini setelah di-run tadi, di sini menghasilkan seperti ini, di mana akurasinya itu sekitar 70,13%, di mana proporsi total prediksi yang benar itu baik yang positif maupun negatif. Kemudian untuk presisinya itu sekitar 55,56% dari semua pasien yang diprediksi diabetes kelas 1, hanya 55,56% yang benar-benar menderita diabetes. Nah, ini cukup rendah karena ini menunjukkan model ini sering membuat false positif dengan memprediksi diabetes padahal tidak gitu sebenarnya. Kemudian untuk recall-nya itu sekitar 74,07%. Dan dari semua pasien yang benar-benar diabetes kelas 1, model berhasil mengidentifikasi sekitar 74,07 di antaranya. Nah, di nilai ini sih sebenarnya terbilang cukup baik, menunjukkan model relatif sukses menghindari false negatif dan gagal mendeteksi diabetes gitu. Kemudian untuk F1 score-nya, nah F1 score-nya itu 0,6349. Ini rata-rata harmonik antara presisi dan recall. Ini angka ini sering digunakan sebagai metrik tunggal gitu, metrik tunggal terbaik untuk masalah imbalance seperti ini gitu. Kemudian untuk AOC-nya itu untuk area under the reserve operator karakteristik kurvanya itu metrik ini paling penting untuk klasifikasi imbalance-nya gitu. Nilai 0,8007 itu dianggap cukup baik karena ini menunjukkan kemampuan model ini untuk membedakan antara kelas positif diabetes dan negatif dan yang tidak diabetes gitu. Dan untuk training time-nya di sini cuma sangat cepat 0,01 second karena dia naive bias itu termasuk model yang sederhana dan efisien sih sebenarnya. Kemudian untuk di confusing metric itu menunjukkan rincian gitu, model pada data uji yang terdiri dari 154 sampel, 100 kelas 0 tidak diabetes dan 54 kelas 1 atau diabetes gitu. Mana untuk true positifnya itu ada 40, di mana model dengan benar memprediksi 40 itu menderita diabetes gitu. Kemudian untuk true negatifnya itu 68, di mana model dengan benar memprediksi 68 pasien ini tidak menderita diabetes gitu. Atau kemudian false positifnya itu 32, dengan model itu salah memprediksi sebanyak 32 pasien sebagai penderita diabetes gitu, padahal hasilnya tidak gitu. Nah, ini tipe 1 error gitu. Kemudian ada false negatif, itu sebanyak 14, dia gagal mendeteksi 14 pasien yang sebenarnya menderita diabetes, padahal sebenarnya menderita diabetes gitu. Jadi dia gagal mendeteksi gitu. Ini tipe 2 dan itu yang paling error gitu, paling parah gitu. Kemudian untuk classification reportnya ini untuk kelas 0 dengan 1, di mana presisinya 0,82, recall-nya 0,68, ada F1 score-nya ada 0,74 dan support-nya itu 100 atau jumlah sampelnya. Kemudian untuk yang kelas 1 atau diabetes itu presisinya 0,55, ada recall-nya 0,74 dan F1 score-nya itu 0,63 dan support-nya atau jumlah sampelnya itu 54. Nah, yang menjadi sorotan penting itu di mana kelas 0 atau tidak diabetes itu model yang sangat baik dalam memprediksi kelas negatif gitu dengan presisi 82,93%, tetapi memiliki recall yang lumayan sedikit lebih rendah gitu, di mana 68% gitu. Dan untuk kelas 1 yang bagian diabetes itu, di mana model ini memiliki recall yang tinggi, 74,07%, yang berarti dia berhasil gitu untuk mendeteksi sebagian besar kasus diabetes yang ada. Namun untuk presisinya itu sangat rendah gitu, di bagian jadi 55,5
56% gitu. Ini menegaskan kalau bahwa model ini sering salah memprediksi pasien sehat gitu sebagai pasien yang diabetes gitu. Jadi tingginya angka false positif yaitu 32 kasus gitu. Kesimpulannya untuk model naive Bayes yang baseline yang menjadi patokan ini menunjukkan beberapa keunggulan dan kelemahan gitu. Dan dimana untuk keunggulannya itu sendiri dia cukup sangat cepat untuk dilatih itu sekitar 0,01 detik gitu. Dan untuk memiliki skor ROC dan AOC-nya itu yang solid gitu. 0,80007 gitu, serta recall yang baik untuk kelas diabetes gitu 74,07%. Tetapi untuk kelemahannya di bagian presisi yang rendah gitu, cuma 55,56% gitu. Ini menunjukkan kalau jika model ini digunakan di dunia nyata, banyak pasien yang sehat itu akan diklasifikasikan sebagai penderita diabetes yang menimbulkan kekhawatiran gitu, yang tidak perlu begitu, dengan tinggi false positif. Jadi model ini perlu ditingkatkan lebih lanjut gitu melalui hyperparameter yang saya akan jalankan di sel berikutnya gitu. Oke. Kita langsung saja masuk ke dalam modeling naive Bayes setelah hyperparameter tuning. Oke, sini kita coba run saja terlebih dahulu. Nah, sambil run ini, saya akan menjelaskan di mana untuk coding-coding yang telah saya buat ini. Mana bagian awal di mana hyperparameter tuning ini saya menyiapkan proses tuning untuk naive Bayes dengan memvariasikan parameter atau var smoothing dengan memakai log space dari 10 pangkat minus 12 sampai 10 pangkat minus 6 gitu. Ini tujuannya supaya model itu nemu gitu tingkat bleach terbaik buat ngurangin noise dan overfitting gitu. Kemudian untuk di bagian proses randomized search di sini, sebelum itu kan di sini dia mengganti dari naive Bayes tuning itu menjadi model Gaussian gitu. Setelah itu di start untuk per record time-nya, untuk start gitu. Start mulai dan waktu akan berjalan dan dihitung gitu. Untuk di bagian proses randomized search CV ini dilakukan untuk pencarian acak gitu sebanyak 20 kombinasi. Di sini ada 20 iterasi dengan 5 fold cross validation dan matriks penilaian ROC-OC. Setelah itu intinya model ini kayak diuji bolak-balik gitu di data training agar ketemu versi terbaik sebelum dipakai ke data test gitu. Kemudian ini akan dilatih dengan random search fit-nya di X-train mode dengan Y-train mode. Dan ketika setelah dilatih, waktu yang telah di start tadi itu akan di end dan akan dihitung gitu. Dan ketika itu telah di end akan terprint down waktunya berapa gitu. Setelah itu akan ditampilkan parameter terbaik gitu. Hasil parameter terbaik dengan best para menampilkan nilai var mode-nya itu paling optimal. Jadi itu jadi versi naive Bayes yang paling matang dari versi default sebelumnya atau yang telah saya jelaskan sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada prediksi model tunetnya gitu. Nah, untuk prediksinya gitu ada Y prediksi NB tunet. Ini kayak model terbaik PSNB itu dipakai untuk memprediksi data uji untuk menghasilkan probabilitas kelas. Ini probabilitas yang betul-betul itu akan disimpan ke file dengan nama NB Tunet Joblib. Nah, setelah disimpan model tunetnya, di sini langsung disimpan juga hasil evaluasinya ke dalam list. Dan di dalam list ini akan terdiri dari beberapa nanti ada akurasi, presisi, recall, bla bla bla. Itu masih banyak lagi. Nah, untuk hasil tuning naive Bayes ini menunjukkan kalau misalnya bahwa dari 20 kombinasi parameter yang telah diuji dengan 5-fold cross validation dengan total 100 model, nilai terbaik untuk Fars mode itu adalah 1 minus 12 dengan 1 minus 12 dengan waktu selama 3,83 second dan disimpan sebagai nb_tunet joblib
Namun secara performa, model yang sudah dituning ini ternyata tidak mengalami peningkatan gitu dibanding model baseline tadi gitu, karena akurasinya itu tetap sama gitu di 70,13%, mana presisinya juga 0,5556 gitu. Untuk recall-nya cukup tinggi di 74,07%, yang artinya model ini lumayan jago menangkap kelas 1 gitu untuk F1 score-nya. Itu 0,6349 atau 63%, 63,49% gitu. Dan ROC-nya itu 80,07%, yang masih tergolong cukup baik gitu. Untuk confusing matrix-nya ini menunjukkan 68 prediksinya itu betul-betul benar untuk kelas 0 dan untuk 40 untuk kelas 1, tapi masih ada 32 kesalahan gitu pada kelas 0 gitu, dan pada kelas 1 ada 14 kesalahan. Jadi singkatnya ya tuningnya cukup cepat gitu, tapi parameternya juga cukup optimal, akan tetapi untuk dampak ke performanya itu nyaris flat gitu, kayak di titik tidak mentok gitu, karena sama seperti model baseline gitu. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk ke step keempat, yaitu model evaluation. Di mana di sini saya akan mengevaluasi model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, AUC, di mana visualisasi consisting metric itu bakalan disediakan untuk masing-masing model. Nah, di sini untuk coding pertama di sini setelah saya siapkan, di sini saya akan tes run terlebih dahulu. Nah, sambil merun di situ, saya akan menjelaskan di mana untuk di bagian prediksi, di bagian prediksi itu di mana tiap model ada cat boost, ada random forest, ada naive bias, itu dipakai untuk buat nebak kelas data uji. Dan ini hasilnya akhirnya 0 atau 1 gitu. Dan untuk probabilitas untuk ROC dan AOC itu, ini bukan kelas, tapi kayak tingkat keyakinan terhadap model kelas positif kelas 1 gitu, dipakai khusus untuk ngitung ROC dan AOC-nya. Intinya, seberapa bagus model sama jawabannya gitu. Kemudian untuk definisi fungsi emulate. Nah, untuk fungsi emulate model ini kan mesin penilaiannya gitu. Mana ini kayak di sini di dalamnya bakalan ada akurasi gitu. Akurasi itu seberapa banyak tebakan yang benar, ada presisi seberapa besar tebakan kelas 1, ada juga recall seberapa jago nangkap kelas 1, ada juga F1 score seperti keseimbangan antara presisi dan recall-nya. Lalu ada juga RC dan AOC itu kualitas pemisah kelasnya gitu. Dan ada tambahannya juga. Nah, di tambahannya itu ada classification report-nya dan true or false gitu. Nah, di bagian true or false ini fungsinya kayak biar kelihatan saja gitu detail performa di masing-masing kelas 0 dan 1 gitu. Ya fungsinya juga mengembalikan setiap hasil dalam format dictionary gitu untuk ditampung nanti gitu. Kemudian di sini tinggal di print hasil dari evaluate modelnya. Lalu untuk evaluate ketiga model sini dengan cara result. Nah, resultnya ini kayak setiap model itu bakalan dinilai, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam list resultnya buat dibuat rangkuman begitu. Kayak kemudian untuk result appendant-nya sama juga. Itu untuk untuk catboost sendiri, random forest sendiri, naive bias sendiri. Nah, untuk result _df itu untuk hasilnya itu bakalan dijadikan model ke dalam tabel perbandingan gitu. Jadi kayak orang bisa melihat gitu siapa yang paling jago gitu, orang bisa bandingkan. Kemudian ada juga untuk evaluate model catboost, random forest, bla bla bla. Nah, ini untuk evaluate modelnya. Ini sebenarnya untuk redundancy, untuk ngulang evaluasi yang sama fungsionalnya. Jadi kayak kalau misalnya dihapus juga enggak apa-apa sih. Jadi untuk terakhirnya di sini akan tertampilkan untuk catboost sendiri, random forest sendiri, dan naive bias sendiri gitu. Dan untuk hasilnya seperti ini. Hasilnya sama saja sih seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tapi ini versi semuanya. Kemudian di sini ada bagian confusing matrix-nya. Nah, untuk confusing matrix-nya di sini saya akan coba jelaskan, akan tetapi saya lanjut terlebih dahulu. Nah, ketika di run, nah ini akan di bagian awal itu kan ada PLT figure. Nah, di sini membuat kanvas gede gitu, kayak melebar ke samping. Ini kan saya buat melebar ke samping itu supaya 3 grafik itu bisa muat sejajar dan tidak sesak begitu. Jadi ibarat, ya
Catboost sendiri, random forest sendiri, ada Naive Bayes sendiri. Yang kemudian ada daftar modelnya. Daftar modelnya itu ada Catboost, ada random forest, Naive Bayes. Ini masukkan nama model plus hasil prediksinya ke satu list gitu agar bisa diproses otomatis pakai loop biar nggak ketik 3 kali begitu. Kemudian ada looping per tiap model gitu for name prediction gitu. Nah, ini loop ini berjalan dari 1 sampai 3. Dia ambil nama model, hasil prediksi, dan posisi grafik gitu. Nah, lalu akan dibuat subplot. Nah, di bagian subplot sini artinya semua grafik itu ditaruh dalam satu baris di 3 kolom yang urutannya sesuai I gitu. Jadi, setelah itu consisting matrix-nya itu untuk membandingkan data asli dan tebakan model gitu, alias hasilnya tabel 2.2 sih. Lalu ada visualisasi jadi heat map-nya, ada SNS heat map-nya. Di sini ada a not true, ini kayak kasih angka di tiap kotak. Lalu untuk FMT itu untuk angka bulat, lalu untuk blues itu warna biru biar estetik saja sih sebenarnya gitu. Lalu untuk judul dan labelnya itu menjelaskan secara horizontal tebakan model, lalu vertikal data asli. Nah, biar nggak ketukar aja gitu. Lalu untuk PLT tight layout itu biar grafiknya nggak saling baku tabrak. Lalu untuk PLT show itu biar bisa munculnya hasilnya tanpa perlu step-step lain gitu. Lalu di sini tertampil hasil seperti ini. Nah, untuk Catboost sendiri dia 78, dia true negatif, yang artinya kelas 0 itu berhasil kenali dengan baik gitu. Dan untuk false positifnya itu ada 22 data kelas 0 itu dikira salah kelas 1 gitu. Kemudian ada 18 pasien itu false negatif, di mana 18 kelas itu selalu tidak terdeteksi gitu. Kemudian untuk 36 true positif ada 36 data kelas. Jadi untuk secara keseluruhan Catboost itu cukup stabil, tapi lumayan sering ngira kelas 0 itu sebagai kelas 1 gitu. Kalau random forest itu dia 83, dia true negatif, dia paling tinggi, dia paling jago detect untuk kelas 0. Untuk false positif dia paling sedikit salah alarm sih, dia sekitar 17, dan untuk 16 false negatif itu paling sedikit miss kelas 1, lalu 38 true positif, dia paling banyak deteksi kelas 1 ya, ibaratnya paling seimbang dan kerja rapinya ya Naive Bayes gitu. Bukan Naive Bayes, random forest maksud saya. Nah, lalu untuk Naive Bayes di sini 68 itu true negatif, dia kayak paling rendah di kelas 0, lalu 32 itu false positif, dia paling banyak kasih false gitu. Lalu untuk false negatif itu paling sedikit kasih di miss di kelas 1, dia cuma 14 gitu. Kemudian untuk true positif dia 40 gitu. Dia paling tinggi deteksi di kelas 1. Jadi dia paling jago ditangkap di kelas 1 sih. Dia enggak terlalu ke kelas 0, tapi dia supaya tidak overfitting lah gitu. Lalu kayak berdasarkan convincing matrix yang telah saya peroleh begitu, model random forest ini menunjukkan performa yang paling baik dan seimbang gitu daripada Catboost dan Naive Bayes gitu. Sedangkan untuk Catboost sendiri memiliki performa yang cukup baik, akan tetapi Naive Bayes itu menunjukkan performa yang cukup baik juga gitu, tapi berbeda-beda gitu. Tapi untuk menunjukkan performa yang paling seimbang yaitu random forest. Oke, yang selanjutnya yaitu ROC kurva comparison. Nah, di sini saya akan coba run kembali. Nah, ini saya akan coba jelaskan gitu. Mana pada bagian ini saya melakukan perhitungan false dengan false positive rate gitu dan true positive rate untuk masing-masing model gitu, yaitu Catboost, random forest, dan Naive Bayes. Nilai ini didapatkan berdasarkan probabilitas prediksi di tiap model terhadap data uji, yaitu YTS-nya. Kemudian untuk FPR-nya itu dan TPR-nya itu ya inilah yang menjadi dasar pembentukan kurva ROC-nya gitu, yang berfungsi untuk melihat performa model dalam membedakan kelas positif dan negatif di berbagai ambang keputusan gitu. Kemudian di bagian kedua sini, di situ untuk memvisualisasi kurva ROC-nya sih sebenarnya, di mana
Dari ketiga model ini akan menjadi satu bidang koordinat sehingga bisa dibandingkan begitu secara langsung masing-masing garis dari Cat-Bus, Random Forest, Naive Bayes gitu. Ini menunjukkan kayak kemampuan model dalam menyeimbangkan antara sensitivitas dan tingkat kesalahan gitu. Semakin tinggi dan semakin menjauh dari garis diagonal ya maka performanya semakin baik dan membedakan dua kelas gitu. Kemudian di bagian terakhir itu bagian sini itu garis putus-putus diagonal. Sebenarnya ini garis referensi dan interpretasinya gitu. Dimana 0,1 kurang 0,1 gitu. Ini berperan sebagai garis acuan model acak sih sebenarnya untuk random classifier gitu. Jika kurva model ini berada di atas garis ya berarti model ini memiliki performa yang lebih baik daripada sekedar menebak-nebak secara acak gitu, daripada grafik yang dihasilkan terlihat bahwa kayak dari ketiga model ini itu berada di atas garis acuan gitu. Namun untuk random forest sendiri memiliki kurva yang paling tinggi dan stabil dan sejalan dengan nilai ROC dan AOC-nya sih yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk grafik ROC ini bisa orang bandingkan sih selama performa ketiga model klasifikasi dari Cat-Bus, Random Forest, dan Naive Bayes. Nah, berdasarkan hubungan antara true-false rate atau sensitivitasnya dan false positive rate, ya semakin dekat kurva ke sudut kiri atas, maka semakin jauh dari garis putus-putus diagonal yang melambangkan tebakan acak gitu, maka semakin baik model tersebut dalam membedakan kelas gitu. Tapi dari grafik terlihat bahwa Random Forest itu memiliki dan Cat-Bus itu memiliki kurva yang lebih tinggi dan dominan dibandingkan Naive Bayes pada sebagian besar titik yang mengidentifikasikan performa klasifikasi mereka begitu lebih baik dan lebih konsisten dalam mendeteksi kelas positif. Naive Bayes ini masih bekerja cukup baik sih, tapi cenderung berada sedikit lebih dekat garis diagonal, menandakan akurasinya sedikit lebih rendah. Ya, singkatnya kalau misalnya lagi lomba gitu, Random Forest bakalan menang gitu. Random Forest bakal menang, Cat-Busnya itu bakalan hampir garis finish, sementara Naive Bayes itu masih dalam pertandingan gitu, masih sementara. Nah, untuk yang next-nya di sini fitur important atau fitur penting gitu. Mana kita coba run saja terlebih dahulu. Nah, setelah di run, di sini saya akan coba jelaskan. Mana fitur sama dengan extend column ini saya mengambil nama dari setiap fitur kolom dari data yang dilatih untuk dijalankan pada label pada hasil fitur important gitu. Kemudian untuk Cat-Bus fitur importantnya, sini mengambil tingkat kepentingan tiap fitur dari model Cat-Bus terbaik yang dibuat menjadi data frame agar mudah dibaca. Kemudian diurutkan dari yang paling berpengaruh, ya model descending gitu. Kemudian untuk random forest itu atribut bawaan random forest untuk mengukur pengaruh fitur disusun dalam data frame dan diurutkan dari yang paling terpenting. Begitupun dengan Naive Bayes gitu. Dia dari theta nilai rata-rata tiap fitur per kelas, kemudian variasi tiap fitur. Nah, ini rumus ini mengukur gitu seberapa besar perbedaan antara kelas, dimana semakin besar ya semakin penting gitu. Nah, setelah itu membuat tabel hasil Naive Bayes gitu. Hasil Naive Bayes di sini mengubah hasil perhitungan menjadi data frame dan diurutkan gitu. Kemudian setelah step-step itu telah dilakukan, di sini akan di print, yaitu menampilkan ranking fitur dari masing-masing model ke layar gitu. Kemudian divisualisasikan, diplot fitur important. Nah, divisualisasikan dari grafik batang horizontal gitu, di mana saya membuatnya menampilkan grafik batang horizontal itu plotnya dengan 3 perbandingan. Jadi masing-masing grafik itu menunjukkan fitur terpenting dari tiap model gitu. Yang membantu secara visual ya lebih enak untuk dilihat. Jadi kode ini digunakan untuk menganalisis dan membandingkan fitur mana yang paling berpengaruh dalam prediksi 3 model ML ini gitu. Jadi ibaratnya langsung dibandingkan secara langsung gitu supaya tidak membingungkan. Dan ini adalah hasilnya. Nah, kita langsung saja lihat saja di gambarnya. Nah, untuk yang
Cat Boost. Nah, untuk Cat Boost dan Random Forest itu sepakat di juara utama itu yaitu glucose yang diikuti oleh BMI dan age, yang artinya kadar gula darah, indeks massa tubuh, dan usia itu adalah faktor paling dominan dalam menentukan hasil prediksi fitur seperti diabetes, prediction function, dan blood pressure masih berpengaruh, tapi kayak tidak sekuat tiga besar tadi gitu. Jadi pregnancies dan skin thickness itu ada di posisi bawah, artinya kontribusinya itu lebih kecil bahkan sedikit terhadap keputusan model gitu. Kemudian untuk naive bias itu beda sendiri, dia paling berpengaruh itu malah di diabetes pedigree function, itu faktor keturunan gitu. Lalu BMI dan predaksis, sementara glucose itu justru relatif kecil kontribusinya. Jadi kayak terjadi karena naive bias itu menghitung berdasarkan distribusi statistik antara kelas gitu. Jadi fitur yang punya itu berbeda gitu, rata-rata paling kontras antara kategori dan akan terlihat lebih penting gitu. Jadi walaupun mungkin angka dan urutannya itu berbeda, BMI itu selalu konsisten gitu di peringkat atas pada semua model, yang artinya ini variabel paling stabil dan krusial gitu. Sementara perbedaan urutan menunjukkan kalau setiap algoritma itu melihat dengan cara yang berbeda gitu. Di algoritma-algoritma ini mencari atau ditrain dengan cara fitur-fitur yang digunakan itu berbeda gitu. Dia memprediksinya itu berbeda. Oke, di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam optimasi threshold untuk meningkatkan F1 score. Sini kita coba tes run saja terlebih dahulu. Nah, untuk ketika telah di run ini, kenapa sih saya menaruh optimasi threshold untuk meningkatkan F1 score-nya? Ini untuk mencari ambang batasnya saja sih terbaik pada model Catboost, supaya kayak nilai F1-nya itu meningkat gitu F1 skornya gitu. Biasanya ini thresholdnya defaultnya 0,5, tapi di sini dicoba kayak nilainya biar ketemu titik skor yang paling seimbang gitu antara presisi dan recall. Jadi intinya bukan cuma diterima nasib saja 0,5 gitu, tapi cari cara supaya optimal. Kemudian thresholdnya di sini dibuat untuk mencoba nilai ambang dari 0,1 sampai 0,9 dengan selisih 0,01. Kemudian F1 score-nya ini digunakan untuk menyimpan nilai F1 score dari setiap threshold yang dicoba gitu. Dan bagian diuji. Nah, ketika diuji sini dalam perulangan di cat probabilitas output dari Catboost itu diubah menjadi kelas 0 dan kelas 1 berdasarkan threshold yang telah diuji gitu. Setelah itu F1 skornya itu dihitung dengan membandingkan prediksi baru dengan data asli gitu, atau y-testnya, lalu dinilai dan disimpan. Dan di sini terjadi eksperimen utama diuji gitu. Jadi kayak dia berkali-kali dengan standar keputusan yang berbeda. Dan dia menentukan ini best T dan best F1. Nah, di mana best T itu diambil dari threshold yang menghasilkan F1 skor tertinggi, sedangkan best F1 itu adalah nilai F1 skor yang paling maksimal yang berhasil dicapai gitu. Jadi bagian ini kayak adalah hasil final dari eksperimen gitu. Dan titik optimal yang paling seimbang untuk model. Dan ketika membuat prediksi baru dengan threshold terbaik, ini kayak model kemudian memuat ulang gitu prediksi menggunakan threshold optimal bukan lagi 0,5 ya. Uh, tujuannya itu supaya performa terutama F1 score itu benar-benar kayak mencerminkan hasil terbaik yang berusaha untuk ditemukan gitu. Ya untuk upgrade gitu menjadi lebih baik. Kemudian setelah itu di sini setelah diprediksi bukan setelah diprediksi bukan cuman khusus yang Catboost tadi ya. Di sini langsung di print gitu untuk menampilkan classification report terbaru gitu. Jadi orang bisa melihat ada presisi, recall, F1 score, dan akurasi. Ya, ini cukup
menunjukkan gitu kalau misalnya performa model itu bisa ditingkatkan gitu tanpa mengubah algoritmanya, hanya dengan menyesuaikan cara pengambilan keputusan atau threshold gitu. Ini membuktikan kalau bukan cuma melatih model, tapi juga mengkalibrasikan keputusan model secara strategis gitu. Dan ini hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu sendiri, ini menunjukkan toh kalau misalnya threshold optimal untuk Catboss itu berada di sekitar 0,53, bukan 0,5 seperti standar tadi gitu. Dan pada titik ini, model itu mencapai F1 score terbaik sebesar 0,67 untuk kelas 1 positif, artinya keseimbangan antara presisi dan recall itu mendeteksi kelas positif sudah paling efisien di ambang ini. Dan model itu tidak perlu terlalu royal untuk mengklasifikasi positif, tapi juga tidak terlalu pelit gitu untuk kelas 0. Performanya itu cukup stabil dan presisi, dan recall-nya itu sama-sama 0,82. Ini menunjukkan kalau misalnya kemampuan model itu mengenali kelas negatif dengan baik, dan secara keseluruhan model ini memiliki akurasi 77%, yang berarti 77 dari 100 data itu diprediksi benar. Dan untuk nilai makro average-nya itu atau rata-rata 0,74 dengan weighted average itu 0,77 yang menunjukkan performa model ini cukup seimbang meskipun jumlah data itu antar kelas tidak sama, yaitu 100 vs 54 ya. Singkatnya setelah di tune threshold-nya threshold-nya itu modelnya jadi lebih baik gitu dalam mengambil keputusan gitu. Oke, last di tahap ke-5, sebelum hasil dan kesimpulan, di sini perbandingan kinerja model dalam tabel sebenarnya sama saja di sini untuk menampilkan setiap hasil-hasil yang telah dijalankan sebelumnya dan tinggal di print menjadi perbandingan akhir model supaya tidak kesusahan dalam membuat kesimpulan dan saran. Di sini saya tes run saja dan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk hasil dan kesimpulannya di sini berdasarkan evaluasi komprehensif menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan ROC itu pada data uji test set ini diperoleh temuan penting mengenai performa ketiga model klasifikasi diabetes gitu. Yang pertama yaitu Random Forest Tuned. Ini model ini menunjukkan performa yang paling stabil dan paling unggul secara keseluruhan. Random Forest. Ini mencapai akurasi tertinggi yaitu 78,57% dan F1 score tertinggi yaitu 0,69,72%. Untuk 72 dan ROC itu tertinggi 0,8361. Nah, nilai presisinya itu 0,6909 dan recall-nya itu 0,7037 yang seimbang menunjukkan model mampu meminimalkan false positif dan false negatif secara efektif, menjadikannya penyeimbang terbaik dalam mendeteksi kasus diabetes gitu. Kemudian yang kedua yaitu Catboss itu berada di posisi kedua dengan kinerja yang lumayan solid yang meskipun akurasinya lebih rendah gitu, 74,03% dibandingkan Random Forest, ia mempertahankan kemampuan diskriminasi kelas yang baik dengan ROC sebesar 0,8043. Nah, model ini memiliki F1 score 64,29% yang menunjukkan kekuatan komunikasi yang efisien selama tuning. Ya, fitur penting seperti glucose, BMI, age itu sangat ditekankan gitu, menunjukkan konsistensi interpretasi gitu. Kemudian untuk baseline bias dan tune baseline-nya, naive bias dan tune baseline-nya itu ada dua-dua di sini. Ini model yang tercepat karena trainingnya itu 0,01 second gitu, memberikan recall tertinggi dengan 74,07. Namun keunggulan ini datang dengan kelemahan signifikan gitu pada presisi yang rendah gitu. Jadi tingginya recall itu bukan berarti model itu sangat baik dalam menangkap kasus positif gitu. Tetapi rendahnya presisi berarti model juga menghasilkan banyak false positif gitu yang memprediksi diabetes pada pasien yang sehat gitu. Model ini cocok untuk screening masal awal di masa prioritasnya dan tidak
melewatkan kasus positif sama sekali, meskipun banyak peringatan palsu sih. Dan dari sisi future important, di sini ada ketiga model secara konsisten menempatkan glucose, BMI, age, dan diabetes predict function sebagai faktor paling berpengaruh dalam prediksi diabetes. Ini mempertegas bahwa variabel ini tidak hanya signifikan secara klinis. Dan menjadi kesimpulan di sini, berdasarkan perbandingan matriks kinerja pada tes set, dapat disimpulkan bahwa Random Forest Unit adalah model terbaik secara keseluruhan. Keseimbangan antara akurasi, F1 score, ROC, AOC itu menjadikannya menjadi pilihan yang paling andal untuk digunakan sebagai model prediksi utama gitu. Kemudian untuk Cat Boost Unit itu merupakan model alternatif yang kuat karena dia menawarkan kinerja yang kompetitif dan memiliki keunggulan dalam kecepatan training dan robustness fiturnya. Kemudian untuk Naive Bayes itu dapat berfungsi sebagai baseline yang sangat cepat untuk skenario di mana prioritas mutlak adalah recall untuk mendeteksi semua kasus positifnya, meskipun konsekuensinya ya tingkat false positifnya itu tinggi gitu. Oke, untuk hasil dan kesimpulannya mungkin cukup sekian. Kita akan langsung ke tahap deployment. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap deployment. Di tahap ini, kita akan menyimpan model terbaik yang telah dilatih agar dapat digunakan untuk memprediksi data baru di masa depan atau model inference. Berdasarkan hasil evaluasi, model terbaik yang dipilih adalah Random Forest Tunet dengan akurasi 78,57% dengan ROC OC 0,8361. Nah, langkah pertama di sini di deployment, di sini saya terang terlebih dahulu. Ini saya membuat directory deployment. Nah, untuk directory ini kayak aksi supaya mendefinisikan nama directory tujuannya gitu dengan nama deployment asset. Lalu ini menggunakan modul OS yang memeriksa apakah directory tersebut itu sudah ada. Jika belum ada, itu bakalan directory tersebut akan dibuat OS, make this gitu. Dengan tujuan memastikan semua file penting dalam model dan metadata itu disimpan dalam satu lokasi terorganisir dan mudah diakses dan atau dipindahkan gitu untuk proses deployment selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya itu menyimpan daftar urutan fitur atau metadata. Dengan cara itu ambil daftar kolom fitur dari Xtrain, ini menjadi urutan yang wajib. Lalu yang kedua itu simpan daftar fitur ke file JSON. Nah, ini aksi mengambil nama fitur dari data frame, data dilatih, Xtrain ini menyimpan dalam file JSON. Nah, kepentingan ini saat model digunakan untuk prediksi data baru itu di deployment itu diurutkan kolom input itu harus sama persis seperti saat model itu dilatih gitu. Jadi jika urutannya itu berantakan, jadi maka modelnya itu akan memberikan prediksi yang salah. Jadi untuk file fitur kolom JSON ini berfungsi sebagai cetak biru blueprintnya yang akan digunakan oleh script deployment yang memastikan kalau misalnya data input dari pengguna di masa depan itu memiliki nama dan kolom urutan yang benar sebelum diberikan ke model. Lalu setelah hal tersebut selesai, di sini akan simpan model terbaik dengan variabel base _rf. Jadi berisi objek model random forest yang terbaik yang diperoleh dari proses randomize search CV. Ini menggunakan library joblib dengan model yang sudah dilatih atau diubah menjadi format binary dan disimpan di dalam file rf_tunet_final.joblib. Nah, tujuannya adalah aset utama biar file joblib ini akan dimuat atau di-load oleh server atau aplikasi deployment hanya sekali saat server itu dimulai, sehingga model itu betul-betul siap digunakan untuk memproses permintaan prediksi dari pengguna kapan saja. Nah, setelah itu kita akan langsung ke next step berikutnya. Untuk di sini saya tes run terlebih dahulu. Nah, untuk
akses statis dari data training itu saya simpan secara eksplisit dengan nilai median dihitung pada data training untuk diinputasi nilai 0, dan nilai ini akan diambil dari ringkasan statistik setelah inputasi pertama di bagian data preprocessing. Nah, untuk di bagian median value di sini untuk nilainya di sini directionally nilai median untuk 5 fitur utama gitu, di mana ini menyediakan nilai median yang pasti yang dihitung dari data training yang bersih. Nilai ini digunakan untuk mengganti nilai artifisial yang masuk pada data terbaru gitu. Kemudian di dalamnya itu ada glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Dan untuk kolom yang memiliki 0 artifisial itu sama ada 5, glucose, blood pressure, insulin, BMI. Dan fungsi utama dari inferensi, jadi di sini kan pertama-tama itu di load deploy model gitu dari model path dan fitur path-nya gitu. Mana memuat model dan daftar fitur gitu. Jadi dia kayak pemuatan model, pemuatan fitur, dan penanganan errornya gitu. Jadi dia memuat objek model terlatih begitu dari base underscore rf-nya itu, dan file joblib-nya itu yang sebelumnya disimpan di tahap deployment preparation, itu memuat daftar urutan nama fitur dari file JSON. Itu penting karena itu memastikan urutan kolom data baru itu sama persis dengan urutan data yang telah digunakan saat pelatihan gitu. Kemudian untuk di pengenangan error di sini itu memastikan salah satu file atau model atau fitur kolom itu tidak ditemukan atau rusak jika script itu tidak crash total gitu. Kemudian ada preprocessing dan prediksi. Nah, fungsi ini adalah alur kerja atau pipeline itu preprocessing yang disederhanakan untuk lingkungan deployment gitu. Jadi di sini kayak ada pemastian untuk urutan kolom sesuai gitu, di mana ini memastikan data inputnya itu raw data itu hanya berisi kolom yang diperlukan gitu, dan urutannya itu disesuaikan dengan fitur kolom yang dimuat gitu. Jika ada kolom yang hilang ya akan menghasilkan key error gitu. Kemudian untuk diimputasi nilai 0 artifisial di sini mengganti nilai 0 yang bermasalah dengan none gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya masih di tempat yang sama itu mengganti none yang preprocessing data bla 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 yang median value di situ mengganti none dengan nilai median statis yang diambil dari data mining atau median value ini. Ya, ini menjamin konsistensinya gitu. Kemudian langkah ketiga itu ada prediksi, di mana data yang sudah bersih gitu dimasukkan langsung ke model atau base RF tadi gitu. Kemudian ini catatan dalam kode menunjukkan kalau random forest itu tidak memerlukan scaling gitu yang menyederhanakan pipeline ini gitu. Kemudian untuk yang terakhir itu stepnya itu format hasil gitu. Ini untuk mengubah hasil prediksi numerik 0 atau 1 menjadi label teks yang mudah dipahami, entah itu diabetes atau dia tidak diabetes gitu. Dan untuk menambahkannya bersama-sama dengan probabilitas ke data frame yang asli. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengujian akhir deployment. Sini kita tes run saja. Nah, setelah di run sini, saya akan coba jelaskan gitu. Yang pertama, memuat model dan fitur dari file yang disimpan gitu. Ini kode ini mengambil file model random forest gitu, yang tadi itu rf underscore tune underscore final .jotlib ini dari daftar kolom fitur, di mana dari folder deployment ini tujuannya supaya model yang dipakai saat prediksi itu sama persis dengan model yang sudah dilatih sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada validasi apakah model itu berhasil dimuat gitu. Apa jika modelnya gagal dimuat, ya proses itu bakalan dihentikan. Kalau misalnya berhasil, ya program itu akan dilanjut ke tahap inferensi atau prediksi gitu, menggunakan data terbaru ya, semacam cek keamanan saja sih sebenarnya. Kemudian untuk sini pembuatan data pasien baru dengan data mentah, yaitu inputan mentah gitu. Jadi di sini ada 2 contoh pasien sih. Pasien A itu resiko tinggi
dengan glukos dengan BMI tinggi dan ada nilai 0 data mentah gitu di beberapa kolom. Kemudian untuk pasien B itu risiko rendah dengan nilai yang lebih normal. Data ini digunakan sebagai simulasi kasus nyata untuk menguji betul-betul model ini berjalan gitu. Kemudian akan menampilkan input data dengan data mentah ditampilkan terlebih dahulu agar bisa dibandingkan dengan hasil prediksi nantinya gitu. Kemudian jalankan inferensinya. Di sini fungsi preprocessing and prediction itu dijalankan dengan cara itu data itu bakalan dibersihkan terlebih dahulu, nilai 0 itu akan diganti jadi median, dengan ukuran kolom itu bakalan disesuaikan gitu. Lalu model itu akan memuat prediksi dan menghitung gitu probabilitas terkena diabetesnya. Kemudian setelah itu akan ditampilkan hasil terbaik random forest, hasil akhir gitu, yang ditampilkan dalam bentuk tabel berisi fitur utama, prediksi status diabetes atau tidak gitu, dan probabilitas diabetesnya, peluang dalam bentuk angka begitu. Kesimpulannya ya bagian akhir ini hanya konfirmasi bahwa tahap deployment ini betul-betul sukses dan siap dipakai di sistem nyata atau aplikasi klinis. Jadi mungkin cukup sekian final project machine learning kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan selamat malam. Terima kasih.